membisahkan kita untuk senantiasa istiqomah dalam kondisi apapun, dimanapun, dan kapanpun. Pangarsa Abah dalam kitab Fadhailus Syuhur kita ulang-ulang. Meski kayak gitu sebagai bentuk kebahagiaan kita, kecintaan kita kepada pangarsa Abah, nggak boleh kita kemudian merasa bosan, nggak boleh sama sekali. Itu sebagai bentuk takdim kita, kebahagiaan kita, kecintaan kita kepada pangarsa Abah. Di mana pada pangarsa Abah pada bulan ini senantiasa mengingatkan kita dengan huruf-huruf yang terdapat dalam makna bulan Syawal. Di mana bulan Syawal sinnya pangarsa Abah memberikan makna asyajarah, artinya pohon, kemudian wawunya al-wusul, sambung, kemudian al-aslu, alifnya artinya pokok, kemudian yang lamnya al-liqa. Di sini kita sekilas berbicara tentang al-liqa. Pangarsa Abah mengajak kita untuk senantiasa memahami, mengerti, bahkan senantiasa mengingat bahwa kelak kita ini akan dipertemukan dengan Allah. Kita ini akan melihat, bahkan melihat wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat. Oleh karena itu, dalam kitab Fadhailus Syuhur, pangarsa Abah mengutip Al-Quran surat Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju, barang siapa yang berharap liqa'a rabbih, untuk bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan shalihan, maka syaratnya satu, berbuatlah kebaikan, beramallah dengan amal yang soleh. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad, jangan mensekutukan ibadah kepada Allah dengan satu pun, dengan seorang pun. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, pangarsa Abah mengingatkan kepada kita bahwa kelak kita ini akan berjumpa melihat Allah. Kalau sekarang kita ini sudah bersama Allah, ahli dzikir itu sudah bersama Allah. Tapi kebersamaan kita kepada Allah dengan Allah itu berbeda besok ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah nanti kelak orang mukmin akan melihat Allah? Dalam hadis disebutkan, qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah, apakah kelak kita ini akan bisa melihat Tuhan kita di hari kiamat? Qala hal tuzaruna fil qamari lailatal badri lailatul badri, apakah kalian semua itu dipersulit untuk melihat bulan pada malam Lailatul Qadar, pada malam bulan purnama? Para saat kalulah, para saat menjawab, tidak. Pada saat bulan purnama kita tidak kesulitan untuk melihat bulan. Wa tuzaruna fis syamsi laisa dunha sabun, apakah saat matahari itu di situ diselimuti awan dan kelihatan bundaranya, kamu melihatnya kesulitan? Qalulah, tidak, kita dapat melihat dengan jelas wahai Rasulullah. Qala fa innakum taronahu kadzalik, sesungguhnya kelak nanti kalian akan melihat Allah seperti itu. Subhanallah. Jadi pangarsa Abah juga mengutip firman Allah, wattaqullah wa'lamu
annakum mulaqu wa basyiril mu'minin. Dan bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwa kelak kamu akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang mempercayai akan pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala, kelak di surga Allah akan mendatanginya. Di akhirat Allah akan mendatanginya. Wahai hamba-hambaku yang beriman, adakah sesuatu yang di sini yang kamu harapkan, kamu inginkan dan belum terpenuhi? Maka ahli surga pada menjawab, terima kasih ya Tuhan. Allah telah memenuhi segalanya kepada kami. Tuhan telah membuat wajah kami menjadi terang benderang, menjadi bagus, menjadi indah. Tuhan juga telah menempatkan kami di surga dengan segala kebutuhannya. Sudah tidak ada lagi, wahai Tuhan, yang belum Engkau berikan kepada kami. Kata Allah, masih ada. Apa itu ya Allah? Aku akan menampakkan diriku kepada kalian semua. Maka tidak ada kebahagiaan untuk ahli surga selain kemudian melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, dalam surat Al-Kahfi bahwa orang yang menginginkan untuk bertemu dengan Allah dan mendapatkan kebahagiaan bersama Allah, maka minimal syaratnya dua. Satu, falyamal amalan salih, beramalah dengan amal yang saleh. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad, beribadalah dengan ikhlas, dengan jangan menyekutukan dengan perbuatan riya kepada selain Allah, riya kepada manusia atau riya kepada atau sum'ah kepada orang lain. Beramal soleh, apa itu kemudian yang dimaksud dengan yang pertama bahwa kalau kita menginginkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka syarat yang pertama fal ya'mal amalan sholihah, beramallah dengan amal yang soleh. Apa yang dimaksud dengan perintah melakukan amal soleh? Amal soleh adalah segala aktivitas yang didasari karena iman kepada Allah dan sesuai dengan syariat agama Islam. Artinya segala perbuatan kita harus memperhatikan apakah ini halal, apakah ini haram, apakah ini wajib, apakah ini sunnah, ini mubah atau makruh. Harus diketahui dulu, harus mengerti. Ketika melakukan sesuatu yang wajib dikerjakan, yang sunnah dikerjakan, yang haram ditinggalkan, yang makruh ditinggalkan, yang mubah dilakukan untuk bisa menjadi ibadah, untuk bisa menjadi wajib, untuk bisa menjadi kebutuhan. Ketika mubah itu menjadi suatu kebutuhan, menjadi wajib. Ketika mubah itu diniatkan untuk sebagai ibadah, akan menjadi ibadah. Oleh karena itu ada hadis yang mengatakan wa amal akhirah wa ma yusilu ilaiha fahiya minal wa fahuwa minal akhirah. Adapun ibadah akhirat dan ataupun dunia yang ditujukan untuk kepentingan untuk mencari pahala akhirat, maka dunia itu adalah termasuk akhirat. Menjadi presiden, menjadi bupati, menjadi kepala desa, itu dunia, itu jabatan dunia. Tapi manakala jabatan dunia itu ditujukan, digunakan untuk akhirat, untuk berkhidmah kepada masyarakat, untuk menyiarkan agama Allah, maka akan dunia itu, jabatan dunia itu akan menjadi akhirat. Sebaliknya, wa amad dunya wa ma yusilu ilaiha fahuwa minat dunia. Adapun dunia dan akhirat yang digunakan untuk meraih dunia, maka itu bagian dari
dunia. Puasa, sholat itu akhirat. Sedekah itu akhirat. Tapi manakala sedekah digunakan untuk sum'ah agar menjadi didengar oleh orang, dilihat oleh orang, diperhatikan oleh orang. Kemudian sholatnya ada riyaknya, ada pamernya, maka itu bagian dari dunia. Artinya tidak ada pahalanya. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan perbuatan yang baik, amal soleh, itu harus memperhatikan satu paling dasar, harus memperhatikan ilmu. Ada ilmunya. Oleh karena itu dikatakan pada makalah, man amila amalan bi khairi ilmin fa amaluhu mardudun la yuqbalu. Barang siapa yang beramal dengan tanpa ilmu, maka semua amalnya akan ditolak dan tidak akan diterima. Kadangkala kita juga harus memperhatikan apakah ini sunnah, apakah ini bid'ah. Kita harus jeli dan harus ngerti betul sehingga kita tidak terjebak, tidak terjebak hanya karena gara-gara kata-kata bid'ah yang kemudian kita tidak tahu menahu apakah benar, apakah itu bid'ah, apakah itu sunnah. Kemudian kita terjebak sampai hati-hatinya segala sesuatu dikatakan bid'ah, tahlilan bid'ah, sholawatan bid'ah, zikir bid'ah, karena tidak tahu. Oleh karena itu, berkaitan dengan bid'ah ini, dengan yang diperbarui ini, Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Manaqibus Syafi'i mengatakan, al-muhdasani dzarbani. Perkara yang diperbarui itu ada dua. Ahaduhuma ma yukhalifu kitaban aw sunnatan aw ijma'an aw saron. Yang pertama, sesuatu yang baru, model baru, dan itu bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan ijma, bertentangan dengan perilaku para sahabat tabi'in, maka fahadi bid'atun dhalalah. Maka bid'ah yang seperti ini adalah termasuk bid'ah yang sesat. Ada sholat zuhur kok 3 rakaat, sholat zuhur 5 rakaat, itu menyelisih sunnah. Atau kemudian sholat jamak itu sudah diatur. Yang boleh dijamak itu zuhur dengan asar, kemudian isya dengan maghrib. Kok ini ada orang menjamak isya dengan subuh umpamanya, subuh dengan zuhur umpamanya? Ini yukhalifus syar'i, menyelisihi, menentang, berbeda dengan aturan yang baku di dalam syariat agama Islam. Maka bid'ah yang seperti ini adalah merupakan bid'ah yang sesat. Yang kedua adalah wasaniyatu, kata Imam Asy-Syafi'i, ma'uh bisa minal khairi. Yang kedua adalah sesuatu yang diperbaharui dari amal-amal kebaikan, wala yukhalifu kitaban au sunnatan au ijma'an au saron, dan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan sunnah, tidak bertentangan dengan ijma, tidak bertentangan dengan perilaku para sahabat tabi'in, wahadihi ghairu madmum. Maka pembaharuan model amal kebaikan yang kayak gini adalah merupakan pembaharuan yang diperbaharui bid'ah yang tidak dicela, hanya merupakan bid'ah yang hasanah. Karena hanya modelnya saja. Bagaimana kemudian melakukan sedekah yang dilakukan melalui sholat Jum'ah berkah itu kan zaman Rasulullah nggak ada, atau sesuatu yang tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan sunnah, apalagi hanya urusan-urusan dunia. Oleh karena itu kita itu jangan terlalu kaku di dalam menempatkan diri
dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Harus diperhatikan, kita di dalam hidup bermasyarakat itu ya harus sesuai dengan hukum agama, harus patuh terhadap hukum positif, juga harus sesuai dengan kebiasaan umum dari masyarakat kita. Jadi harus memegang 3 hal. Hukum, dan umum. Apa itu hukum? Artinya hukum agama, peraturan agama, halal, haram. Ini yang haram, judi tetap haram. Kemudian mencuri tetap haram. Kemudian minuman keras tetap haram. Juga harus mengikuti aturan hukum positif. Apa itu aturan hukum positif? Hukum yang diatur oleh negara dan kita terikat di situ. Selama tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis, tidak bertentangan dengan agama Islam, aturan agama Islam, maka boleh. Kita harus patuh. Jalan-jalan pakai sepeda motor, harus pakai helm. Kemudian harus punya SIM, harus punya KTP. Nggak ada aturan di dalam Al-Quran, hadis, seseorang kalau naik motor, naik kuda harus pakai helm. Nggak ada aturannya. Tetapi undang-undang positif mengatur harus punya SIM, kendaraan harus ada STNK-nya. Itu aturan undang-undang yang positif, kita harus mengikuti. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Demikian pula adat yang sudah berlaku di masyarakat. Selama adat itu tidak bertentangan dengan agama, tidak mengajak kepada kesyirikan, kita juga harus menyesuaikan untuk mengikuti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Ma ra'ahul muslimuna hasanan, fahuwa indallahi hasan." Apapun yang dipandang baik oleh orang Muslim, maka itu di sisi Allah adalah baik. Apa yang terjadi di masyarakat itu pertemuan RT, pertemuan RW, atau kegiatan ini dan itu. Selama kegiatan itu tidak bertentangan dengan aturan agama, maka kita harus mengikuti. Kalau di sini di tempat saya itu umum, orang ke pasar hewan itu, pasar Ambarawa yang paling besar di tempat kita itu pasar Ambarawa, namanya pasar Pon. Itu nggak ada aturan undang-undangannya nih pasar itu harus pon, nggak ada. Kemudian di Al-Quran juga ke pasar itu setiap hari boleh. Tapi kalau kemudian kita tidak mengindahkan kebiasaan yang berlaku di sini, akan ditertawakan oleh orang meskipun hanya kita ke sana bawa ayam-ayam kita sendiri mau kita jual, bawa sapi-sapi sendiri mau kita jual. Pokoknya kita bawa sapi 1 truk ke pasar Pon pada hari Wage, Kliwon atau Legi, itu ketika ditanya oleh orang mau kemana Pak, mau jual sapi 1 truk kemana? Ke pasar Pon. Loh ini kan bukan Pon Pak, ini Paing ya. Ya mungkin kita akan tidak hanya tertawakan, tapi kapan dia mulai gila ini? Nah, oleh karena itu kita juga tidak kaku di dalam memperhatikan meskipun itu kita hak kita sendiri, manakala kita tidak mengindahkan hukum agama Islam, hukum positif negara, juga kebiasaan adat masyarakat, kita tidak akan bisa hidup di masyarakat dengan damai. Semoga Allah mengistiqomahkan kita, membahagiakan kita, memberikan terus kemampuan kita melalui karomah pangarsa abah segalanya, selamanya, semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.